Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Matan penipun anak mas Subhan Bakori, sarjana pendidikan yang saya hormati beserta keluarga, Ibu Kepala RA nomor 3 RA Yabunaya, Kang Butet yang saya hormati, para pengurus dan semuanya saja yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Asma kalimipun insya Allah sedayunipun calon-calon pengurus. Ada sebuah pemikiran yang perlu kita renungkan, bahwa anak-anak kita itu kalau dipanggil orang tua dan pada saat yang bersamaan dipanggil oleh HP, kira-kira mengutamakan HP apa orang tua? HP ya? Yang menjadi pertanyaan, apakah kita orang tua berpikir, kok anakku tak undang ora teko, malah nekani HP. Bahkan kalau sedang berbicara lewat HP, dipanggil orang tua itu orang gubris. Niki putra wayah kula panjenengan ngoten mboten? Ngoten mboten? Nggih ta? Kenapa kok itu terjadi? Ini yang harus kita renungkan. Artinya apa? Kita orang tua itu mendapatkan tantangan yang luar biasa dalam mempersiapkan alih generasi kita. Yuk, kira-kira itu sebabnya apa? Apa karena HP? Apa karena nilai-nilai moralitas agama yang turun? Kira-kira sepakat yang mana? Begitu, Bapak Ibu. Kira-kira itu yang menjadi penyebab karena pengaruh teknologi, apa karena nilai-nilai moralitas yang kalah bersaing dengan teknologi, atau bahkan lebih nilai-nilai moralitasnya menurun? Yang mana kira-kira Pak? Bu? Nah, nilai-nilai moralitas ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa kok nilai-nilai moralitas anak kita ini menurun? Apa memang anaknya itu yang jelek, tanda petik? Apakah kita orang tua yang kurang peduli terhadap pendidikan masa depan anak? Dulu saya mau ngaji kula resmi, tapi nanti banyak renungan yang harus menjadi PR bagi kita
untuk dijawab. Kira-kira putra wayah kula panjenengan termasuk yang mana? Ini yang harus kita jawab dan akan kita kelompokkan yang mana. Sebab apa? Ada pesan Rasul yang dikatakan idza mata ibnu Adam in qata'a amalu ila min salam. Di saat manusia itu telah meninggal dunia, nanti itu kegiatan aktivitasnya semua sudah berhenti, amal solehnya sudah berhenti, pahalanya sudah berhenti, kecuali 3 perkara. Ilmun yuntafa'u, amalin jariyatin, ilmun yuntafa'u bi, wa walatin sholihin yadallah. Yang pertama adalah amal jariah. Kita tanya pada diri kita, sudahkah kita beramal jariah? Contoh kita dalam beramal jariah. Kira-kira nek model seni gini-gini. Kula matur ngaji, kula ngaji mikir. Bab nek kula badhe ngaji lucu, kiai sene rapatek green lah. Tapi lebih bagus saya ajak berpikir, memikirkan. Terkait dengan amal jariah, kira-kira kalau ada kaleng beredar, entah itu di pengajian, entah itu di masjid, entah itu di jamaah, awak dhewe iki lek mleboni kaleng kuwi milih duit sing cilik, apa milih duit sing gedhe? Sing cilik nggih. Nggih. Ya wong pancen bagian awak dhewe wong cilik. Ya ora apa-apa lah, lumayan cilik gelem. Nggih. Tapi kenapa cara kita berpikir itu kok salah? Kok tidak malah milih yang besar? Sementara kita ini tahu bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Kan do ngerti ta? Nek ora ngerti tak ya kebangetan. Sing kebangetan sapa kiai nek nganti umat ora ngerti, berarti tidak ada bimbingan. Tapi yang tidak ngerti ya ndablek wae. Tapi kenapa kok milih sing cilik? Padahal nanti di alam kubur ke peteng salah satu penerangnya itu adalah amal jariah. Anak jariah cilik, ya aja kaget nek ana lampu rombot. Sementara rombot gue menerangi sak omah. Nun sewu, ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Bab ngaji kita ini bagi tanggung jawab akademik, siap dikritik, siap minta maaf kalau salah. Nanti buka di Ersa Channel. Ersa Channel. Jangan lupa subscribe-nya ya. Kembali. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Sementara kita ini mohon maaf, nek ngaji kuwi sing ditakoni api elek iku padha nang lucu karo nang tembangan.
bukan ngaji yang memberikan pola pikir, pencerahan berpikir, merubah masa depan agar kita semua pada akhir zaman dikumpulkan di surga Allah. Maka indikasi saya ngaji pada siang hari ini, kalau nanti para jamaah, masyarakat dan pendengar penonton YouTube saya ada perubahan menuju ridho, itu saya baru berhasil. Karena saya di sini bukan untuk menghibur. Saya di sini bukan untuk menghibur, tapi di sini saya memberikan pencerahan yang namanya ngaji, mengkaji. Jadi ada tujuan yang harus saya capai. Maka kalau hati-hati. Nanti kalau sudah buka YouTube saya, banyak kan tahu bagaimana ngaji saya banyak. Sudah lebih 250 video. Jelas ya? Selanjutnya, ilmu yang tarubi sudah, ilmu yang bermanfaat, kita berikan hasil ngaji kita ini minimal pada keluarga. Sehingga yang akan datang di Kaliputes ini jawaban salam tidak waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Nah, itu sudah biasa. Di TK juga begitu, guru-guru dibetulkan. Kenapa kok begini? Karena guru TK, guru agama SD, guru agama SMA, dan para kiai sedikit yang membenarkan jawaban salam yang ini. Yang berikut, waladin solihin yad'ullah, anak yang soleh yang mau mendoakan. Disinilah pentingnya orang tua membimbing anak-anak kita untuk selalu berdoa, mendoakan orang tua pada khususnya. Oleh karena itu keberadaan RA Ya Bunaya sangat tepat untuk membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas, baik imtak iman takwa maupun iptek ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang. Maka jangan berkhawatir ini. Jadi nyekolah kinanggon agama niku mboten usah khawatir. Kula riyen niku sekolah PGA. Sekolah PGA zaman kula niku nelongso. Dipandang rendah oleh sekolah-sekolah umum yang lain. Saestu niku. Di tahun 70-an niku sampai tahun 82-an itu PGA itu rapatek pengaji. Saestu minder kita sebagai murid PGA. Tapi karena keilmuan, alhamdulillah saya diharuskan oleh orang tua saya harus di pesantren. Ya, saya sampai sekarang begini. Dan kalau kita berkompetisi tentang bicara keilmuan, ya alhamdulillah saya diberi kelebihan hingga sampai menyelesaikan program doktor. Yang dulu tuh semangat, kawan saya itu banyak yang pindah, baik pindah SMA, pindah STM, pindah SEMEA, itu setelah lulus PGA. Tapi sebagian besar setelah ada pengangkatan CPNS dari PGA, do melayu balik meneh. Nah, itulah kondisi perubahan kehidupan, kebijakan dan lain sebagainya yang kadang kita kurang berpikir masa depan. Maka kembali pada pokok persoalan,
bagaimana kita ini mempunyai anak yang berkualitas, tapi berilmu, beriman dan takwa yang kuat, berilmu pengetahuan dan teknologi yang luas. Saged Bu Tambi? Saged? Inilah yang menjadi tekanan saya untuk itu. Maka saya mendorong Yayasan Yabunaya ini untuk segera mewujudkan ada madrasah ibtidaiyah. Tahun wingi wis tak kon, mosok setahun kok ngurus rampung. Harus segera berdiri. Dan itu boleh satu desa 45 SDMI boleh asal syaratnya memenuhi. Saya bilang MI, RA ora usah rebutan murid, tapi berkompetisi terhadap kebaikan. Kalau masyarakat kita merasa bahwa anaknya butuh pendidikan agama, insya Allah akan dicari. Dan terbukti bahwa lulusan sini tamat RA kok bisa maca Quran, akan dicari Quran. Nek ra iso mulang carane, mulang TK iso maca Quran dalam waktu 3 bulan, undang saya. Tak warai carane mulang. Saya murid Kiai Jarkasi, penemu metode qiraatik Semarang. Tahun 87 atau berapa saya dapat. Sayangnya pas menentukan antara Iqra dan qiraati, memilih Iqra Kementerian Agama. Akhirnya qiraati lama-lama kalah dengan Iqra. Tapi barokahnya belajar pakai Iqra, insya Allah bibarakatil ilmi ulama. Bab penemunya Kiai Jarkasi itu hafid, bukan jiplak. Maka setahu saya, terbatas pengetahuan saya, qiraat ini adalah awal mula lahirnya metode membaca Al-Quran dengan cepat. Yang jilidnya dulu pertama sampai 10. Nah, perkembangannya ada sampai 6. Ada yang hanya berapa, dan seterusnya, perkembangan sesuai dengan kebutuhan. Maka kembali pada persoalan Bapak Ibu semua, mari kita siapkan anak-anak kita. Kebanggaan kita itu kalau anak-anak kita itu soleh, solihah. Itu kekayaan yang luar biasa. Banyak orang yang kaya raya, anak era patek genah. Mudah kita jumpai? Mudah? Betul? Betul. Kaya, sekolah, Bali Gowana, ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Tapi kalau anak kita keparingan, kita siapkan jadi anak soleh dan solihah, insya Allah gek pacaran baik matur, bukan takut. Maka kita pandai-pandailah membimbing anak kita. Jadi orang tua itu jangan menjadi musuh anak, tetapi menjadi kawan anak. Anak nek isih cilik, nek wis gede kanca urip, kanca.
Betul? Betul? Mari. Bagaimana saya mendidik anak? Tanya Pak Soekarno. Tamat SD, anak saya tiga-tiganya pesantren sampai 6 tahun. Tidak boleh SLTP, SLTA kok tidak di pesantren. Tidak boleh. Harus di pesantren. Ya waktu itu banyak yang mencemooh saya. Melas temen cah cilik kok bisa wong tua. Saya waktu itu menjawab, aku lebih melas nek anakku mlebu neraka. Ini seperti pasukan putranya juga begitu. Ada contoh di sini. Dididik, didoakan, diberi rezeki yang halalan thayyibban. Tidak hanya halal, tapi thayyibban. Ada yang halal tidak thayyibban. Karena apa? Rapate gelem sedekah. Mudah kita jumpai. Ya halal, tapi wonge kumet, medhi. Ngerti tanggane ana wong miskin ya wis meneng wae. Maka usahakan biar yang halal menjadi thayyibah. Caket pun Nabi. Ini sekali lagi stressing saya menyiapkan generasi yang berkualitas, baik iman takwa maupun ilmu pengetahuan teknologi. Siapkan yang betul-betul, didik yang baik, berikan contoh yang baik, yang punya semangat maju orang tua. Sehingga yang namanya masa depan anak kita siapkan. Yun sewu, mudah kita jumpai dan banyak. Wong tuwa niku lebih menekankan, mempersiapkan masa depan bagi anaknya tatkala masih hidup. Katanya sukses, berhasil, hebat, dan wong angger sugih. Betul? Betul? Tapi prosentasenya sangat memprihatinkan, di mana orang itu kurang mempersiapkan kebahagiaan anak setelah mati. Betul Pak? Kurang. Salah satu contoh, wong tuwa sing gelem jamaah nang masjid sing anake digawa, usianya sudah SMP SMA, ada berapa persen? Indonesia terus betul. Putra wis SMP SMA kok dijaki jamaah nang masjid. Akeh bos titik. Setitik polongko. Longko ora ana. Didik anak kita bimbing. Anak saya itu mohon maaf, ragil saya itu sudah kandidat doktor. Tapi kalau subuh saya gugah, saya bawa ke masjid. Maghrib bisa, tapi duhur asar enggak. Ya memberikan kesempatan. Yang minimal di mana-mana ya jamaah. Tapi walaupun kandidat doktor itu hutan pesantren, 7 tahun di pesantren, jadi campur kiai lagi sini-sini. Maka nek Bapak Anil ngaji tegas begini ya, karena saya sudah
sudah berbuat prinsip-prinsip itu sudah saya implementasikan dan tidak mengganggu aktivitas belajar. Jelas nggih? Paham nggih? Jadi ini. Maka ada kunci, ada rumus. Bagaimana agar kita ini mampu menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas? Ingat bahwa anak itu amanah. Dan akan dimintai pertanggungjawaban. Bab kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda itu pemimpin. Pemimpin itu diberikan amanah. Setiap amanah yang diemban akan dimintai pertanggungjawaban. Maka jangan dikira orang tua itu nanti tidak dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana Anda mendidik, menyiapkan anak-anak Anda menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sepakat? Sepakat? No. Mula saya sarankan nanti taman ini masukkan ke MI Tahfidz Al-Quran. Karena di sini belum ada. Ojo kuatir nek babakan rezeki sing nanggung Gusti Allah. Dulu waktu saya masih sekolah agama ketok iki wis jan ra pengaji. Tapi ternyata ya mereka yang memilih bukan agama dengan saya yang milih agama, ya secara kualitas insya Allah kita bicara ilmu orang di sini lah. Yang penting pinter. Paham? Jangan khawatir Bapak Ibu. Mohon maaf nih bahasa saya agak ekstrim. Wah, aku melarat yo kepriye. Ini kebanyakan saudara-saudara kita cara berpikir begini. Milo, kalau kita merasa diri kita ini tidak banyak diamanai harta yang dapat mendukung proses pendidikan anak kita modali dengan ilmu. Nek pinter jo kuwatir, sing nyukupi Gusti Allah. Sekarang kok tamat SD sudah hafal Al-Quran, atau tamat SMP, tamat SMA, hafal Al-Quran 30 juz, masuk di perguruan tinggi tanpa tes, ditanggung pembiasaannya sampai sarjana. Artinya apa? Kekhawatiran orang tua dapat terjawab. Paham boten ini? Paham boten? Paham berapa dilakoni? Harus tegas. Maka didik anak-anak kita, siapkan menjadi hafidh-hafidhah. Dan ngaji yang semacam ini adalah ngaji yang sangat dibenci oleh orang-orang yang tidak suka Islam maju. Bab yang ditakuti dunia itu kalau Islam maju dan Islam bersatu, maka kita ini dipecah-pecah dengan berbagai macam isu, baik isu Pahlavi, HTI, dan lain sebagainya. Isinya apa? Untuk memecah belah kita. Mendo padu orang mikir ke nasib masa depan bangsa negara. Paham ya? Ini. Maka kita istiqomah, belajar yang pinter,
didik anak kita jadi anak-anak yang pintar agar nanti menjadi tunas-tunas bangsa yang berkualitas. Maka saya berharap tamatan atau didikan dari Ya Bunaya ini nanti akan lahir tokoh-tokoh yang tidak hanya hebat di tingkat desa, tapi hebat tingkat Indonesia, bahkan tingkat internasional. Maka yang dimodali, walaupun Ya Bunaya RA, ya diajari bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau kita mau berpikir internasional, nggak bisa bahasanya, ya bagaimana? Ya nanti di mana-mana ya kayak tolong diketrek. Berikan pelajaran itu, walaupun sesuai dengan tingkatannya. Nanti dikenalkan, sehingga nanti masuk SD Peton Ya Bunaya itu, wah kayak pinter bahasa Arab. Alimun yatakallam bil khatil Arabiyah. Pandai berbicara bahasa Arab, bahasa TK. Isap, minum. Walaupun hanya itu. Kul, maam. Ya sesuai dengan tingkatannya anak-anak kita. Bahasa Inggris juga diajarkan. Agar apa? Agar wawasan keilmuannya kuat. Karena bahasa itu tidak mengganggu. Jadi, kalau bapak ibu itu tahu di Inggris itu anjing itu bisa berbahasa Inggris. Di Arab itu juga bisa mengajak udhul, masuk, anjing itu masuk gitu. Nah kita, gimana? Artinya apa? Tidak ada beban apa-apa. Ajarkan anak-anak kita dengan berbagai ilmu pengetahuan yang kita siapkan menjadi anak-anak yang pintar. Ini kalau matur kaya kita ke rumah sana, usia saya sudah hampir 70. Jadi saya semangat untuk bisa mempersiapkan generasi yang akan datang, dan saya berharap nanti banyak lahir dokter-dokter di semua desa yang muslim. Baik dokter apapun, kalau nanti umat Islam sudah banyak yang dokter, insya Allah kemajuan akan cepat kita raih dengan melalui pendidikan. Kalau kita ngatur mawon lah ngaji iki akeh-akeh iki kalau matur wis 30 menit. Mbok pilih napa ingkang kula aturaken sae niku sedaya saking Allah Subhanahu wa taala nggih. Monggo kita bermotivasi diri, memotivasi diri. Anakku kudu hebat, sing pinter. Maka tadi yang saya sampaikan tentang HP, kita atur cara main HP. Jadi ngaji, belajar harus kita prioritaskan demi masa depan. Menawi napa ingkang kula aturaken kirang sae, langkung-langkung boten kita akan penggalih panjenengan sedaya. Saestu itu semua keterbatasan saya. Maka saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan akan menginspirasi minimal anakku hebat, anakku, bu, anakku hebat, anakku soleh, solihah, anakku harus soleh dan solihah. Ya, ini menjadi prinsip agar kita selamat fid dini wa dunya wal akhirah, dan setelah mati kita punya tabungan yang selalu mengalir.
deposito akhirat anak yang soleh dan soleh. Ngaten sepisan melih bila kalpatan bil pangunten monggo kita tutup kanthi maos kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, warahmatullahi wabarakatuh.